promosi. Nah, terus balik lagi ke topik, kita kan korupsi itu sering terjadi, apalagi bukan hanya kalangan politik, tetapi masyarakat saja. Kita seperti biasa nih kan, masyarakat biasa. Contohnya kita, contohnya kita nggak usah lah jauh-jauh, contohnya kita pergi ke pasar kan, disuruh beli gula harganya 12.000, dibilang 15, 20, itu ya udah korupsi. Walaupun harganya kecil, itu memang udah korupsi walaupun harganya kecil, tetapi kita jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Itu kan ya jangan. Soalnya itu korupsi itu kalau kita lihat dalam ya pertama ketinggalan lagi korupsi ya. Kita lihat di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu kan ada pengertian korupsi itu. Korupsi itu kan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Makanya kalau misalnya seseorang, walaupun dia sendiri maupun dia lebih dari satu orang, kalau dia mengakibatkan kerugian terhadap satu negara dari segi ekonomi, terus dari segi kehidupan dan lain sebagainya dalam bentuk uang, itu sudah dikasih diri. Makanya menentukan diri, membuat rugi orang banyak, wah itu sudah dikatakan korupsi gitu. Sebagaimana Undang-Undang kita tahun 99. Ini setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri kan, seperti abang bilang tadi, atau orang lain dan suatu koperasi juga menyalahgunakan kewenangan. Dia menyalahkan wewenang atau kekuasaan itu untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Apa sih penyebab dari korupsi itu, abang-abang, kakak-kakak? Yang pertama itu dari berbagai macam sarjana hukum. Itu ada beberapa teori. Yang pertama ada teori triangle fraud dari Donald R. Chesney. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi. Yang pertama adanya tekanan, yang kedua adanya kesempatan, yang ketiga adanya rasionalisasi. Bisa abang-abang kakak lihat di materi yang sudah saya bagikan melalui grup kelurahan. Di situ ada namanya tuh dari berbagai macam teori dari sarjana hukum ya. Yang kedua ada teori GON dari Jack Bolon. Faktor penyebab korupsi itu ada keserakahan, dan kedua ada kesempatan, dan ketiga ada kebutuhan, dan masih banyak lagi. Gimana sih kita mencegah korupsi itu di ruang lingkup keluarga kita, apalagi dengan adik-adik atau anak-anak kita kan? Bisa yang kita lakukan itu penanaman kejujuran sejak dini, yaitu dengan melakukan sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Bila kejujuran itu ditanamkan kepada anak-anak ataupun adik-adik abang-abang sekalian, bisa tidak mungkin itu mendapatkan pejabat pemerintahan yang jujur di masa yang akan datang. Makanya kejujuran itu sangat penting ditanamkan dari dini gitu, agar kita besok, kita kan nggak tahu kehidupan kita di masa yang akan datang, apakah kita akan menjadi presiden ataupun pejabat dan lain sebagainya. Makanya diperlukannya adanya kejujuran sejak dini. Yang kedua adanya kedisiplinan. Dengan adanya disiplin dari kehidupan kita sejak dini, maka sangatlah seseorang itu disiplin pada hukum yang berlaku atau telah yang disepakati. Maka korupsi insya Allah bisa punah lah dengan sendirinya, walaupun di negara ataupun di ruang lingkup keluarga ya. Terus dampak korupsi jika dilakukan terus menerus bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi kerugian ini bisa menyangkut negara juga gitu. Misalnya pada tingkat korupsi mengurangi pendapatan pajak gitu. Terus berbagai program bantuan keuangan seperti kita ketahui kan kasus-kasus belakangan ini. Terus tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas yang berdampak dengan menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum.
pentingnya pendidikan korupsi sejak dini. Pendidikan yang sistematik tentang korupsi ini akan mampu membuat adik-adik ataupun anak-anak abang kakak sekalian bisa berkenan dengan korupsi itu, termasuk sanksi gitu, agar mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan sanksi itu. Apabila dilakukan korupsi sejak dini, maka kita berilah hukuman yang sesuai itu. Jangan misalnya gini, misalnya anak abang-abang atau adik-adik akak tuh pergi beli gula gitu kan, korupsi 2.000 1.000, ya bisa diingati kalau itu adalah merupakan salah satu korupsi gitu. Walaupun 1.000 dengan 2.000, tetapi itu bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita agar lebih baik lah, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Dengan begitu akan terciptanya generasi yang sadar dan memahami bahayanya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga masyarakat dan abang-abang kakak sekalian lebih mengawasilah adik atau anak-anaknya ke depan untuk menghindari tindakan korupsi. Walaupun korupsinya itu 1.000 2.000, tetapi dari yang kecil itulah akan menjadi besar gitu di masa yang akan datang, memberikan sanksi moral dan lain sebagainya. Undang-undangnya, dasar hukum tentang korupsi itu diatur yang pertama Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Terus ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2015. Dan yang terakhir, perubahannya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitulah penjelasan dan sosialisasi saya tentang pencegahan dan sosialisasi anti korupsi sejak dini. Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita bisa dapat berpikir dan mendapatkan ilmu, walaupun hanya dasar, tetapi kita bisa akan lebih memahami ke depannya untuk anak-anak dan adik-adik kita lebih memahami dengan korupsi. Baiklah, lebih dan kurang jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.